Sungguh menakjubkan bagaimana basket telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Prestasi demi prestasi, rekor demi rekor kita pecahkan dalam ajang internasional. Tidak hanya basket pria saja, namun basket wanita juga sangat berkembang. Bahkan bisa dikatakan lebih dari pria. Selain keberhasilan mereka memperoleh medali emas dalam SEA Games 2023 kemarin, hanya beberapa bulan kemudian, mereka berhasil menjadi juara FIBA Asia Cup Divisi B, dan bonusnya mereka dipromosikan ke Divisi A. Mungkin sekarang, sebutan bahwa Filipina adalah Raja Basket Asia Tenggara perlahan-lahan diruntuhkan oleh kita Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa basket kita bisa sangat berkembang menjadi seperti sekarang, terutama dalam kategori putri? Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kalau kalian menganggap bahwa kemenangan Indonesia di FIBA Asia Cup Divisi B ini hanyalah karena hoki, karena mereka menggunakan satu pemain import Kimberly Pierre-Louis, kalian salah. Video ini tentunya ada kaitan dengan video gue yang membahas juara prawira ini. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita bahas sejarah bola basket wanita Indonesia. Kalau kalian gue tanya, ajang internasional bergengsi apa yang biasa diikuti oleh tim nasional bola basket kita, kebanyakan pasti akan menjawab SEA Games, FIBA, dan Asian Games. Dan sebelum 2023, timnas basket wanita Indonesia tidak pernah menjadi juara sama sekali dalam 3 kompetisi ini. Kita anggap medali perak dan perunggu bukan juara, karena kalau gue bilang juara pasti gue merujuk ke medali emas. Bahkan sebenarnya, Indonesia adalah tim yang terbilang biasa aja di SEA Games, karena mereka hanya di urutan keempat dari seluruh tim SEA Games berdasarkan jumlah medali. Yang paling perkasa adalah Malaysia, yang sudah 13 kali mendapatkan medali emas, kedua Thailand 5 kali medali emas, ketiga Filipina 2 kali medali emas SEA Games. Boro-boro SEA Games, apalagi FIBA dan Olimpiade yang levelnya Asia bahkan dunia. Untuk SEA Games sendiri, mungkin kalian bisa berargumen bahwa keberhasilan timnas basket wanita kita membawa medali emas pada SEA Games 2023 kemarin karena tidak ada batasan pemain naturalisasi sama sekali. Dan Indonesia menang cuma karena mereka membawa 2 pemain naturalisasi, yaitu Kimberly Pierre-Louis dan Peyton Whitted. Namun semua omongan dan hujatan itu menurut gue sudah dipatahkan dalam keberhasilan timnas basket wanita di FIBA Asia Cup Divisi B ini. Sebagai informasi, FIBA Asia Cup wanita terbagi atas 2 divisi, Divisi A dan B. Divisi A diisi oleh 8 tim terkuat seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain yang akan bertanding satu sama lain. Dan 4 tim teratas di Divisi A akan lolos ke ajang Olimpiade 2024. Sedangkan 1 tim terburuk Divisi A akan degradasi ke Divisi B. Sebaliknya di Divisi B juga ada 8 tim yang akan bertanding memperebutkan posisi nomor 1 atau juara grup. Karena juaranya akan dipromosikan naik ke Divisi A untuk event FIBA Asia Cup selanjutnya. Setelah mengalahkan Iran dengan skor sangat ketat 55-54 di final, Indonesia menjadi juara Divisi B. Dan bonusnya, Indonesia akan dipromosikan naik ke Divisi A FIBA Asia Cup 2025. Faktanya, timnas hanya membawa Kimberly saja di ajang kali ini, dan sisanya adalah pemain lokal. Dibandingkan dengan SEA Games 2023, totalnya ada 2 pemain yang berbeda. Peyton Whitted dan Adelaide Calista digantikan Jesslyn Angelique dan Faisatus Soimah. Sisanya sama semua. Kalau kemenangan mereka di SEA Games cuma karena pemain import, seharusnya mereka tidak akan bisa lolos dari grup B. Karena selain import mereka hilang 1, bahkan diganti dengan 2 pemain yang tingginya jauh lebih pendek dibandingkan Peyton. Tapi di grup B juga ada Thailand dan Malaysia yang selalu menjadi raja basket wanita di Asia Tenggara. Sebenarnya, kesuksesan basket wanita Indonesia ini dimulai bukan dari titik ini, namun pada FIBA Asia Cup 3x3 pada 2022. Di ajang itu, Indonesia mengirimkan 4 pemain yaitu Kimberly Pierre-Louis, Diah Lestari, Agustin Gradita, dan Adelaide Calista. Dan hasilnya, mereka memperoleh medali perunggu untuk pertama kalinya di ajang level Asia. Menurut gue, timnas putri kita cukup beruntung. Karena tidak seperti timnas basket pria yang perlu berkali-kali berganti pemain naturalisasi dulu, baru mereka menemukan Marques Bolden, timnas putri menemukan Kimberly Pierre-Louis yang telah dinaturalisasi Indonesia sejak 2019 dan sekarang terus menjadi motor Indonesia di ajang internasional manapun. Sekarang kita bahas statistik. Memang secara poin, Kimberly menjadi pencetak poin sekaligus rebounds terbanyak dengan rataan 18 poin per game dan 12,8 rebounds per game. Sedangkan pemain lokalnya terpaut jauh. Urutan kedua tertinggi hanya sekitar sepertiganya, yaitu Nathaniel Orfield dengan 7 poin per game di FIBA Asia Cup. Namun keberhasilan mereka juga tak terlepas dari para pemain lokal. Contohnya ada Agustin Gradita, yang menjadi nomor 1 pencetak assist tidak hanya di Indonesia, namun dari seluruh tim di Divisi B, dengan 7,6 assist per game. Wow!
Agustin juga berada di urutan keempat tertinggi dari seluruh tim dalam presentasi free throw dengan 76,5%. Agustin juga pemain yang sangat efisien, di mana ia berada di 10 besar efisiensi pemain dari seluruh tim. Bisa dibilang Agustin adalah Chris Paul atau point guard-nya timnas basket wanita. Lalu ada Nathaniel Orville, pemain yang seharusnya menjadi Finals MVP dari FIBA Asia Cup Divisi B. Ingat bahwa final dengan pertandingan grup atau semifinal pun adalah hal yang sangat berbeda. Mulai dari atmosfer, tekanan mental, cara tim offense atau defense yang pasti lebih ngotot. Jadi pemain yang bisa step up di final pasti adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Misalnya seperti Reza Guntara pada final kemarin. Nathaniel menggila di final dengan raihan 16 poin dengan field goal sangat efisien 75%. Semuanya tertinggi dari tim Indonesia. Nathaniel juga berada di urutan ketiga pemain dengan persentase tembakan 3 angka tertinggi dari seluruh tim dengan 46,7%. Masih ada juga veteran Yuni Anggraeni dan Diah Lestari yang bermain sangat hebat juga. Dari sisi statistik tim pun, tim Indonesia tidak pernah menjadi peringkat 1 dalam statistik apapun di FIBA Asia Cup ini. Baik itu assist, poin, rebound, efisiensi, semuanya tidak ada yang tertinggi. Tapi mereka selalu konsisten setiap game dan memaksimalkan semua peluang yang ada dengan baik, terutama di pertandingan-pertandingan penting. Hal ini sangat menakjubkan. Ditambah lagi, setengah dari pemain yang dibawa Indonesia baik di SEA Games maupun FIBA Asia Cup ini usianya baru 25 tahun ke bawah. Ada Nathania CO, Clarita Antonio, Ayu Sriarta, Faisatu Soimah, Jesslyn Angelique, dan Diah Lestari yang semuanya berumur 25 tahun atau ke bawah. Dan mereka sudah membawa Indonesia sejauh ini. Bahkan basket putri Indonesia sudah tidak terkalahkan selama 11 kali jika ditotal pertandingan dari SEA Games plus FIBA Asia Cup Divisi B ini. Dan ingatkah kalian bahwa prestasi-prestasi yang mereka berikan ini, mereka lakukan tanpa adanya Liga Profesional Basket Indonesia? Kita tahu bahwa sejak 2016, kompetisi bola basket profesional wanita atau WIBL terakhir diadakan. Setelah itu, sampai sekarang sudah tidak ada lagi, hanya liga-liga kecil saja. Alasannya, pertama karena katanya ada kesulitan dalam menyelenggarakan WIBL berbarengan dengan kompetisi basket profesional pria atau IBL. Kedua, ada masalah dalam perhitungan biaya dan waktu. Lalu kalau tidak ada liga profesional, bagaimana bisa menjadi sehebat sekarang? Tentu ini menyambung dengan alasan kenapa timnas basket wanita bisa menjadi hebat banget, yaitu karena pengembangan basket Indonesia yang sangat baik. Untungnya untuk level SMA dan kampus, masih ada liga yang berjalan, yaitu di SMA ada Liga DBL dan di kampus ada Liga Mahasiswa. Ada juga kampus league di beberapa daerah. Hal itu dapat terlihat dari nama pemain yang mengantar Indonesia mendapatkan emas SEA Games, sekaligus promosi divisi A FIBA Asia Cup. 10 diantaranya adalah alumni DBL sekaligus Liga Mahasiswa, dan hampir semuanya terpilih ke tim DBL All-Star. Tentu hal ini berkorelasi, karena sebelum era 2020-an ini, Indonesia tidak pernah mendapatkan medali emas sekalipun. Jadi gue yakin bahwa masa depan basket wanita Indonesia sangat cerah. Concern gue hanya satu, yaitu Liga Basket Profesional Wanita. Gue paham juga bahwa mungkin ada kesulitan besar dalam mengadakan hal ini. Namun bila kita hanya mengandalkan liga dari SMA dan kampus saja, sangat susah bahkan mencari pemain-pemain hidden gem atau underrated untuk memperkuat timnas. Kita lihat saja dari Reza Guntara kemarin. Sebelumnya ia tidak pernah dipanggil timnas senior. Namun sejak ia jadi Finals MVP IBL 2023, ia langsung dimasukkan timnas dan menjadi urutan keempat pencetak poin dan urutan kedua pencetak rebounds terbanyak untuk Indonesia di ajang FIBA Olympic Pre-Qualifier 2023 kemarin. Coba saja tidak ada IBL. Sangat susah untuk menemukan pemain-pemain seperti Reza, bukan? Jadi gue melihat masa depan basket Indonesia tidak hanya putri saja, namun putra pun juga sangat cerah. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.